Intel-intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita, supaya negeri kita tidak dijajah sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini. Bangsa Indonesia lagi kritis tentang ketokohan dan keteladanan. Saudara Mahfud MD mengatakan silahkan dijemput. Saudara pejabat-pejabat termasuk kelompok buzzer bayaran istana mengatakan tidak akan banyak orang yang menjemput beliau. Tapi begitu Allah menggerakkan jutaan manusia turun ke Jakarta, disinilah masalah mulai timbul. Orang-orang hasut mulai melancarkan perang opini, fitnah-fitnah mulai dilemparkan, sehingga puncaknya adalah peristiwa kilometer 50 di jalan tol Jakarta Cikampek. Kita hadir di tempat ini bukan untuk mengadili siapapun, karena kita tidak punya hak jurisprudensi. Kita hadir di tempat ini bukan untuk melakukan gerakan-gerakan makar dan perebutan kekuasaan. Betul? Betul. Kita datang ke sini bukan ingin mengganti Pak Jokowi, karena Jokowi nanti akan turun dengan sendirinya. Sumber masalah di negeri ini adalah presiden, saudara-saudara. Presiden kita sampai hari ini belum mengatakan perkataan yang sifatnya ikut bela sungkawa terhadap 6 korban. Terlepas siapa yang benar yang salah, masing-masing punya fiksi, masing-masing punya data, dan itu akan dibuktikan di pengadilan. Dan kita yakin 6 orang ini tidak membawa senjata HP, tidak membawa senjata berat. Betul? Tetapi paling tidak mbok ya presiden ngomong. Mestinya saudara Jokowi ngomong, saudara Kiai Maruf Amin mestinya ngomong, agar fitnah ini tidak menyebar ke seluruh bangsa, agar api kebencian ini tidak menyeluruh ke seluruh bangsa Indonesia. Betul? Betul. Saya mau tanya, apakah saudara ingin Indonesia hancur dulu? Apakah ingin Indonesia berantakan? Apakah ingin Indonesia perang saudara? Mestinya yang di atas ngomong, wahai Presiden Jokowi. Tolong TV-TV nasional liput omongan saya, Miftah Fauzi, atas nama Kiai Tasikmalaya. DPR yakini tewasnya Laskar FPI akibat tindakan aparatur Polri sepakat dengan Komnas HAM. Komnas HAM menyatakan kasus kematian Laskar Front Pembela Islam termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan, Komnas HAM meminta kasus itu diproses dengan mekanisme pengadilan pidana untuk menegakkan keadilan. Tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana, ujar Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat 8 Januari 2021. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani ikut angkat bicara soal hasil investigasi yang dikeluarkan Komnas HAM. Arsul yakin pimpinan Polri akan menindaklanjuti hasil itu. Kami di Komisi 3 DPR RI yakin pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, dan pejabat-pejabat dan para pejabat utamanya akan berbesar hati menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Tutur Arsul dikutip dari Antara, Sabtu 9 Januari 2021. Dia mengatakan Komisi 3 DPR akan meminta agar Barreskrim dan lembaga internal pengawasan Polri menjadikan hasil penyelidikan Komnas HAM, terutama yang menyimpulkan meninggalnya anggota Laskar FPI merupakan pelanggaran HAM, sebagai bahan untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Menurut dia, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi seperti komitmen ke Barreskrim yang akan bersikap transparan dalam mengungkap peristiwa tersebut. Tentu kita meyakini meninggalnya para anggota FPI merupakan tindakan aparatur Polri di lapangan yang ternyata berdasarkan penyelidikan Komnas HAM dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran HAM yang menyebabkan hilangnya nyawa sejumlah manusia. Bukan karena dari awal adanya perintah menembak mati, begitulah paparnya. Dia berharap Polri
memproses temuan Komnas HAM tersebut secara baik dalam konteks proses hukum pidana maupun etika secara tuntas dengan tidak ada limitasi terhadap mereka yang diduga terlibat. Seperti diketahui, Komnas HAM melakukan investigasi terkait kasus kematian Laskar Front Pembela Islam di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Komnas HAM menyatakan peristiwa tewasnya 4 orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Pasalnya, aparat diduga melakukan penembakan tanpa mencoba upaya lain untuk mencegah bertambahnya korban jiwa. Sementara 2 orang Laskar FPI meninggal dunia akibat saling serempet antara mobil Laskar FPI dan mobil petugas kepolisian serta kontak tembak. Khairul Anam menuturkan Komnas HAM telah mengetahui identitas eksekutor serta 2 orang lain FPI yang meninggal dunia dalam peristiwa saling mengejar dalam peristiwa saling mengejar dengan aparat. Makin janggal, Nur Saman klaim dirinya yang difoto. Kastubi juga ngaku dia yang ditemui Risma. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini atau Risma sempat menemui salah seorang kenal Risma di Jalan Sudirman Tamrin, yang kemudian momennya banyak dibicarakan bahkan menjadi viral. Lalu ada sosok yang mengaku sebagai tunawisma tersebut, yaitu Nur Saman. Namun penelusuran menemukan sosok itu bukanlah tunawisma viral yang ditemui Risma. Media menelusuri informasi soal keberadaan tunawisma tersebut. Ada 2 informasi yang diterima. Informasi pertama, pria tua tersebut di Jalan Minangkabau, Setiabudi, Jakarta Selatan. Lokasi di informasi pertama ini sebenarnya agak jauh dari lokasi pertemuan dengan Risma, yaitu di Pasar Baru. Informasi kedua menyebut pria itu ada di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Panggodi, Luhur, Bekasi. Di Jalan Minangkabau, kami bertemu dengan Nur Saman. Memang rambutnya mirip dengan pria di foto yang viral, namun perawakannya berbeda. Nur Saman tampak segar, tubuhnya juga terlihat berisi. Nur Saman diperlihatkan foto rilis Kementerian Sosial perihal belusukan Risma ke Jalan MH Tamrin, Jakpus, Senin 4 Januari 2021. Foto tersebut menunjukkan Risma sedang berbincang dengan pria gondrong berambut putih yang didata ke Mensos bernama Kastubi. Nur Saman mengaku sebagai pria yang sedang duduk di atas kardus memakai baju krep, celana panjang coklat, dan topi adalah dirinya. Celana levis, kaos, gambar di baju Bali, ini benar saya. Ini kan Bu Risma perempuan berbaju putih menghadap belakang. Tapi nggak pernah ngobrol. Lihat doang Bu Risma menghadap saya. Ini saya habis tidur. Ini kan kardus saya, gelar kardus, ini bantalnya juga dari karung, masukin busa di situ, kata Nur Saman. Keterangannya terasa janggal karena dalam video yang dirilis ke Mensos tampak jelas Risma dan Kastubi berbincang. Nur Saman juga tampak mengenakan cincin, gelang, dan kalung. Ini cincin gak pernah saya lepas dari tahun 90-an, ujar Nur Saman meyakinkan. Keterangannya menambah kejanggalan, karena di foto yang ada dirilis ke Mensos tak ada aksesoris tersebut. Nur Saman juga membantah namanya Kastubi. Seperti data ke Mensos, dia lalu memperlihatkan KTP-nya. Dia menegaskan namanya adalah Nur Saman, dan biasa dipanggil Nur. Salah, saya namanya ini. Nih, nama saya nih, Nur Saman. Tanggal lahir 1951, lahir di Indramayu, Minangkabau, alamat saya sekarang. Begitulah tuturnya. Jalan Minangkabau dan lokasi Risma bertemu tunawisma gondrong itu cukup jauh. Pertemuan terjadi di Pasar Baru. Nur Saman kembali ditanya tentang pertemuannya dengan Risma. Ia menegaskan isi pembicaranya dengan mantan wali kota Surabaya itu. Namun dia kembali menuturkan dia tidak berbincang dengan Risma. Pengen juga sih diajak ngobrol. Ya, saya kalau dia ajak ngobrol, saya mau minta bantuan. Maksudnya bantuan 1, keahlian saya kan tambal ban. Bantuan buat beli mesin itu aja kompresor 1. Kalau bisa, kan belum sempat ngomongkan saya sama Ibu Risma, begitu tuturnya. Pertemuan hari Senin jam 9 waktu Indonesia Barat pagi yang kurang lebihnya. Pertemuan itu hari Senin jam 9 waktu Indonesia Barat pagi. Ya kurang lebih lah, saya kan gak pakai jam juga. Itu yang saya aneh, itu foto saya kan lagi tidur di kardus. Kayaknya pakai baju putih itu kayaknya Ibu Risma, tapi kan saya kan gak kenal, cuma nengok doang. Gak diajak ngomong, apa saya diam saja. Gak pernah nanya-nanya Risma. Kalau dia nanya saya sambung mau minta modal. Ini saya lamanya di sini, minta beli kompresor lah, tambal ban. Begitulah sambungnya. Seorang pedagang di warung kopi di dekat lokasi wawancara
menyatakan Nur Salman bukanlah pria yang ditemui Risma. Bukan dia, ujar pedagang kopi itu. Informasi di lokasi kedua lalu dicek, yakni di Balai Rehabilitas Sosial S Gelandangan di Pengemis Panggu di Luhur, Bekasi. Di sana kami diantar petugas untuk bertemu pria yang didata bernama Kastubi. Terlihat ada 3 orang tunawisma lainnya yang berada satu ruangan dengan Kastubi. Saat ditemui, Kastubi mengenakan kaos hitam. Ada yang berbeda dari penampilannya dibandingkan dengan saat ditemui Risma. Dia kini berambut pendek usai dicukur oleh petugas Balai Rehabilitas. Kastubi awalnya berambut panjang dan memakai baju lusuh, serta tiduran di emperan ruko ketika ditemui Mensos Risma. Petugas balai sempat menyebut rambut Kastubi memang dipotong, agar terlihat rapi lantaran saat tiba rambut panjangnya menggimbal dan berantakan. Saat ditanya pertanyaan soal pertemuan dengan Risma, Kastubi membenarkan terkait dirinya ditemui oleh Mensos Risma. Kastubi menyebut ketika itu dirinya hendak tidur lalu ditemui di Pasar Baru. Pagi-pagi saya mau tidur Ibu Risma di situ. Terus dia ngomong sama temannya ke rumah. Ternyata rumahnya di sini Balai Rehabilitasi. Ujar Kastubi saat ditemui di Balai Rehabilitasi. Kastubi yang berasal dari Bandar Lampung, ia mengaku tinggal sendiri di Jakarta. Saat itu dirinya diminta Risma tinggal di Balai Rehabilitas. Dia bilang, "Sudah, Pak, tinggal di rumah saya saja." Dibawa sama kawannya pakai motor, langsung dibawa ke sini, Pak, oleh Bu Menteri. Saya lagi di Pasar Baru ketemu Bu Menteri. Saya lagi di Pasar Baru datang motor. Ya dibawalah saya ke sini, begitulah ujarnya. Namun Kastubi mengaku tidak nyaman tinggal di Balai Rehabilitasi lantaran tidak bisa melakukan apa-apa. Dia ingin kembali lagi untuk bekerja sebagai pemulung. Ya dibilang nyaman juga ya, orang biasa bebas, ya tentu sajalah. Pak, kita terang-terangan saja. Biasa bebas saya. Di sini walaupun makan dikasih, apa dikasih, minum juga ke kepala jadi beku. Biasa jalan kemana-mana ada aktivitas, ini nggak ada aktivitas, tidur bangun gitu saja, begitulah ujarnya.